Hai semuanya, hari ini aku mau berbagi tentang sebuah topik yang aku ambil dari bukunya karya Iman Usman, judulnya Masih Belajar. Diri dari startup Ruang Guru yang startupnya kece abis dan keren lah pokoknya. Nah, aku tuh suka sama Iman Usman karena uh, dia tuh punya ide, punya ilmu, punya banyak pengalaman yang luar biasa yang seharusnya kita ambil dari dia gitu. Nah, hari ini tuh aku ingin membagikan sebuah topik di dalam buku ini, yaitu tentang your action build your habit build your future. Sebelumnya materi ini atau konsep ini udah pernah aku bagikan di IGTV, cuma bentukannya itu audio karena aku nggak pede ngerekam kayak gini. Tapi berhubung uh, ya masa kuarantin, ada waktu luang, jadi buat kayak gini. Nah, jadi yang pertama, uh, di sini tuh dijelaskan untuk menggapai future yang kita mau, kita harus nge-build action yang kita mau juga. Maksudnya action itu harus sama dengan future yang kita inginkan. Nah, dari action ini akan terciptalah habit. Ada beberapa habit yang harus kita ciptakan untuk kita bisa menggapai future yang kita mau. Nah, yang pertama itu adalah belajar mengenali siapa kamu ingin menjadi seperti apa. Jadi gini, banyak dari kita tahu kita ingin menjadi apa, tapi kita kurang bisa mendeskripsikan kita ingin menjadi seperti siapa. Maksudnya siapa kita gitu. Contoh, misalnya kita ingin jadi dokter misalnya. Banyak kan dokter di dunia ini, banyak banget dokter. Tapi kita itu ingin menjadi dokter yang seperti apa? Yang memang merupakan ciri khas dari diri kita. Contoh, kita ingin jadi dokter yang humble, dokter yang mengayomi pasiennya, contohnya seperti itu. Atau kita tuh punya purpose, kita tuh ingin jadi karyawan misalnya. Karyawannya itu karyawan yang seperti apa? Karyawan yang loyal, karyawan yang ulet, atau seperti apa? Intinya itu lebih detail, lebih spesifik kita itu seperti apa. Contoh misalnya, aku ingin dikenal sebagai orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi dari sifat ini, dari mindset ini, kita itu akan memiliki bentuk sifat yang baku. Jadi dimanapun kita ditempatkan, misal tadi aku ingin jadi dokternya itu dokter yang humble. Even kita nggak jadi dokter, kita jadi perawat misalnya, karena ada beberapa, karena kan kita hanya bisa merencanakan, tapi ketentuan dari Allah yang tahu segala yang terbaik buat kita. Misalnya jadi perawat, nah kita udah punya value kita sendiri, kita udah punya bahwa kita tuh akan menjadi dokter yang humble dimanapun kita, dan akan menjadi seperti apapun kita atau menjadi apapun kita, maka sifat kita yang ini loh aku, itu akan kebawa, kita akan menjadi orang yang humble. Jadi itu yang disampaikan oleh Iman Usman di sini. Habit pertama yang harus kita bangun itu adalah belajar untuk mengenali siapa kita, dan kita itu ingin dikenal sebagai sosok seperti apa gitu. Lebih ininya di sini disebutkan set your purpose and values clearly. Dia tuh emang clear kita tuh purpose-nya apa, value kita tuh apa gitu. Jadi emang spesifik yang kayak disebutkan tadi. Nah, yang kedua,
belajar untuk mengenali apa yang kita inginkan. Nah, jadi misal nih kita mau pergi ke suatu tempat, tujuannya ini, kita nggak tahu, atau kita mau pergi tapi kita nggak tahu tujuan kita kemana, pasti kita tuh nggak tahu akan memilih jalan yang mana, akan menggunakan apa. Tapi kalau memang tujuan kita itu udah pasti, udah tepat, udah kita set di awal, misal aku mau ke Jalan Sudirman, ke gedung ini, jadi kita tuh bisa memilih, oh kalau aku ke Jalan Sudirman aku bisa naik busway, aku bisa naik motor, aku bisa naik mobil, dan kita bisa memilih di kendaraan mana yang kita gunakan untuk cepat sampai ke Sudirman. Nah seperti itu juga dengan kita harus tahu tujuan kita, aku ingin menjadi seperti apa sih, aku tuh maunya apa sih gitu, tujuan kita tuh mau apa. Jadi kita tahu step-step apa yang harus kita persiapkan, menggunakan cara apa, dengan siapa kita harus belajar, dan persiapan atau prepare menuju pada tujuan kita, sehingga kita tidak. Jadi gini, kadang kan kita ada kan kata-kata membuang waktu. Kadang kita terjerumus dalam membuang waktu karena kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Semua orang gitu sih, termasuk aku. Kita kan sama-sama belajar. Terus yang ketiga, tidak menyalahkan kondisi orang lain, bahkan diri sendiri. Nah, jadi ketika suatu hal dalam jalan mencapai tujuan kita ternyata itu tidak berjalan lancar, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan kondisi, atau jangan menyalahkan diri sendiri. Karena kita tidak bisa mengkeep seseorang itu harus berbuat seperti ini. Istilahnya gini, kita nggak bisa ngatur hati orang, tapi kita bisa ngatur hati kita sendiri. Contoh, aku nggak suka gini, tapi ada orang yang bersifat seperti itu. Kita nggak bisa maksain orang itu untuk seperti apa yang kita inginkan, tapi kita bisa mengatur hati kita untuk tidak berkelakuan atau bersikap yang tidak baik terhadap orang yang kita tidak suka. Misal kita mencapai kegagalan, ya evaluasi itu beda lagi, tapi ini lebih ke sifat gitu. Kita tidak boleh memblame orang lain, aku seperti ini gara-gara dia, aku seperti ini gara-gara dia. Tapi kenapa kita nggak pernah mikir, gara-gara dia kenapa aku tidak bisa mengevaluasi diriku. Misal ada orang yang mencetuskan kata-kata yang kita tidak suka, kalau kita menyalahkan orang lain, kita rugi karena kita nggak dapat apa-apa, bahkan hubungan kita dan orang itu akan rusak. Tapi kalau misalnya kita dihujat nih misalnya, tapi itu bisa jadi bahan evaluasi buat diri kita. Misal gini, kamu gendut misalnya gitu, kalau kita ngeblame orang lain atau menyalahkan orang lain, ih kamu nih ngejek aja, ngebully gitu. Tapi seharusnya kita bisa ngaca juga ke diri kita, evaluasi, oh, aku dibilang gendut, ya gendut kan karena ada habit yang mungkin memang gak bagus, misalnya minum makan makanan yang terlalu berlebihan atau gula gitu kan. Mungkin kita bisa evaluasi, kecuali kalau memang udah hasil evaluasinya, oh aku tuh kan gendut karena memang gen, jadi gak bisa diubah. Dan sesuatu yang gak bisa diubah, ya nggak bisa, ya kita nggak bisa ngeblame diri kita kan gitu. Sama seperti yang tadi, tidak menyalahkan diri sendiri atau bahkan kondisi. Misalnya gini, aku terlahir dari keluarga yang miskin, aku tidak tumbuh dari keluarga yang ngebangun aku jadi orang yang seperti ini gitu. Sebenarnya itu salah kita sendiri, kenapa kita yang nggak membangun diri kita gitu. Atau memang kalau misalnya keluarga kita miskin, ya itu nggak bisa kita blame juga, udah kodratnya seperti itu gitu kan. Biarlah itu menjadi kesalahan orang tua kita, mungkin yang kurang giat atau apa gitu. Tugas kita adalah memperbaikinya, benar nggak? Dan kita nggak boleh ngeblame diri kita sendiri, aku gini, aku gitu. Tapi lebih tepatnya mengevaluasi diri kita. Misal, aku kok terlambat terus ya, mungkin ada hal-hal yang harus aku ubah gitu.
Terus yang selanjutnya di sini belajar untuk jujur pada diri sendiri. Jadi kita tuh disuruh untuk jujur. Sebenarnya yang kita inginkan itu, yang kita lakukan sekarang ini adalah benar gak dari hati kita. Karena sesuatu yang kita lakukan benar dari hati kita, itu yang kita pilih, maka akan lebih lancar gitu. Jadi harus lebih jujur katanya di sini. Terus disebutkan juga di sini tuh kita tuh harus jujur pada kelemahan diri kita. Nah, jadi gini, nggak ada manusia yang bodoh. Yang ada adalah kita memiliki kepintaran kita masing-masing. Kita punya part-part di diri kita tuh yang kita lebih dari orang lain. Misalnya kayak aku nggak pintar matematika. Even orang bilang mau pintar matematika, tapi sebenarnya aku tuh nggak pintar matematika. Dan aku mungkin lebih bisa untuk membuat sesuatu hal yang berbau seni misalnya gitu. Terus kalau aku ngeblame, kenapa ya aku nggak bisa matematika? Ya memang itu kelemahan kita gitu. Dan lebih jujur aja pada diri sendiri. Wahyu, kamu memang nggak bisa matematika, tapi kamu bisa bagian ini, dan yang bagian inilah yang harus diperkuat gitu. Dan misalnya kelemahan itu bisa kita perbaiki, nah itulah yang kita perbaiki. Misalnya Wahyu nggak bisa disiplin misalnya gitu, ya coba untuk lebih disiplin lagi gitu. Jadi sesuatu yang bisa dirubah dari hasil evaluasi kita terhadap diri kita. Terus yang selanjutnya dia ada 5 habit yang harus dilakukan untuk mencapai future yang kita inginkan. Terus yang kelima adalah pahami bahwa kamu selalu punya pilihan. Jadi di sini disebutkan happiness is also a choice. Jadi kita tuh apapun yang kita inginkan itu adalah pilihan, dan kita punya semua pilihan itu. Ya hidup itu yang selalu aku katakan, hidup itu memang pilihan. Nggak ada A dan B, selalu ada itu. Nggak ada satu hal yang kontan. Mungkin satu itu Allah ya, nggak bisa kita pilih gitu. Tapi untuk yang selain itu kita bisa memilihnya. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Aku memilih untuk bahagia, aku memilih untuk bersyukur, aku memilih untuk ini atau ini. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah kejadian, kita memilih untuk bersyukur atau mengutuk. Itu pilihan kita. Nah, pilihan kita itu yang membawa kita pada jati diri kita kayaknya, atau untuk mencapai tujuan kita. Contoh misalnya gini, ketika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita bebas memilih apakah kita dengan hal tersebut akan bersyukur dan mengambil hikmah atau hikmah dari itu, atau kita malah mengutuk keadaan. Jadi semua itu choice, pilihan. Dan happiness juga choice, kebahagiaan itu choice. Jadi kita memilih untuk bahagia atau memilih untuk tidak bahagia itu pilihan kita sendiri. Dengan keadaan yang mungkin bagi orang tidak membahagiakan, tapi kita memilih untuk bahagia, kita bisa bahagia. Nah, jadi kemarin aku ada baca buku mindset terapi. Jadi ada orang berpenyakit kanker, dia ketika ditemukan sebuah obat kanker tapi belum valid gitu, dan tapi orang ini percaya kalau obat ini bisa menyembuhkannya, padahal sebenarnya belum valid. Jadi dokter menyuntikkan obat itu setiap hari kepada dia gitu. Surprise-nya dia sembuh. Tapi ketika obat ini dicobakan ke orang lain, nggak sembuh. Ternyata obat itu adalah mindset kita sendiri. Nah, pilihan kita sendiri, pilihan itu bergantung dengan mindset kita. Kalau misalnya kita memilih untuk bahagia, mindset kita harus kita set ya, bahagia itu membahagiakan. Ya, itulah tadi 5 habit yang harus kita build. Yang pertama, belajar untuk lebih paham
siapa kita dan ingin menjadi sosok seperti apa kita. Yang kedua, belajar untuk mengenali apa yang kita inginkan, sebenarnya apa yang kita inginkan. Yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain, kondisi, atau bahkan diri sendiri. Yang keempat, belajar untuk lebih jujur pada diri sendiri. Kelima, pahami bahwa kita selalu punya pilihan. Nah, itu dia. Itu aja mungkin dari aku hari ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih mindsetnya bisa lebih benar lagi dan mengarah